Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Ayanahia dengan nomor NPM 41182191230068 dari Paralel 2. Tunanetra adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan penglihatan, baik sebagian maupun total. Penyebab tunanetra bisa bervariasi, termasuk faktor genetik, penyakit seperti glaukoma atau diabetes, trauma fisik pada mata, dan infeksi yang merusak struktur mata atau saraf optik. Kondisi ini dapat terjadi sejak lahir atau berkembang seiring waktu. Mengajar anak tunanetra membutuhkan pendekatan yang berbeda. Guru juga dapat perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan memberikan deskripsi verbal yang jelas dan menggunakan alat peraga yang bisa diraba. Selain itu, penting untuk mendorong kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Tunarangu. Tunarangu merujuk pada gangguan pendengaran yang dapat berkisar dari ringan hingga berat, di mana individu mengalami kesulitan dalam mendengar suara. Penyebab tunarangu dapat bervariasi, termasuk faktor genetik, infeksi selama kehamilan atau masa kanak-kanak, paparan suara keras, penyakit tertentu, serta penuaan. Mengajar anak tunarangu memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi penggunaan bahasa isyarat, teknologi bantu dengar seperti alat bantu dengar atau implan koklea, serta metode komunikasi total yang menggabungkan berbagai bentuk komunikasi. Penting juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang visual dan interaktif, serta memberikan pelatihan kepada guru dan orang tua untuk mendukung kebutuhan khusus anak. Memastikan anak merasa didukung dan diterima akan membantu mereka dalam proses belajar dan beradaptasi. Tunawicara. Tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan perkembangan, kerusakan pada organ bicara, gangguan pendengaran, atau kondisi neurologis tertentu. Beberapa penyebab spesifik meliputi cerebral palsy, gangguan spektrum, autisme, atau trauma pada otak. Mengajar atau mendidik anak tunawicara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan penuh kesabaran. Menggunakan terapi wicara adalah salah satu cara efektif untuk membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Terapi ini biasanya melibatkan latihan pernapasan, stimulasi otot mulut, serta latihan pengucapan dan intonasi. Selain itu, penggunaan alat bantu komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat atau perangkat komunikasi berbantuan teknologi juga bisa sangat bermanfaat. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif, serta melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran untuk memperkuat keterampilan yang dipelajari di sisi terapi. Tunagrahita. Tunagrahita atau yang lebih dikenal dengan istilah disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan fungsi intelektual dan adaptasi perilaku yang signifikan. Ini berarti individu dengan tunagrahita mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tingkat keterbatasan dapat bervariasi dari ringan hingga parah. Penyebab tunagrahita dapat bervariasi dan sering kali kompleks, termasuk faktor genetik, gangguan metabolisme, komplikasi selama kehamilan atau persalinan, infeksi, dan paparan zat berbahaya selama masa perkembangan janin. Untuk mengajar atau mendidik anak dengan tunagrahita, pendekatan yang dilakukan harus individual dan terencana dengan baik. Beberapa strategi yang efektif meliputi penggunaan metode pembelajaran multisensori, memberikan instruksi yang sederhana dan jelas, serta memperkuat pembelajaran dengan pujian dan penghargaan.
penting juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif. Kalau anak tunagrahita itu ya itu berkali-kali, misalnya dia nggak tahu huruf vokal a i u e o, yaudah hari ini a i u e o, dia besok bisa lupa kan, jadi kita ulang lagi, jadi maksudnya kayak diselang-seling gitulah, a i u e o nya harus diingetin lagi, cara bacanya gimana, itu harus terus berulang-ulang. Berarti pelajarannya bisa dibilang sama terus ya tiap hari? Bisa Atau gimana? sama mah enggak, jadi misalnya mengenal hewan laut gitu, misalnya mengenal ikan gitu bahasanya ya, ya udah misalnya mengenal ikan apa nih sekarang nih, misalnya ikan lumba-lumba, misalnya lumba-lumba atau apa ikan di laut gitu ya, lumba-lumba ini. Nah, misalnya ini lumba-lumba gitu bahasa Inggris namanya, nanti terus ulang ini apa ya lumba-lumba, nanti ini ikan apa, coba lumba-lumba yang mana tuh, itu kan termasuknya berulang-ulang. Jadi secara terus-terusan gitu tuh. Kalau dikasih stimulus, kalau gambar ini hewan lumba-lumba, kita kasih lihat videonya juga, ini lumba-lumba tuh seperti ininya. Kalau misalnya ada, kalau misalnya kita ini gitu. Terus? Tapi kan ada beberapa anak yang nggak boleh lihat HP juga kan. Ya gitu aja sih kita. Jadi harus berulang-ulang ngasih tahu kalau bentuk ini nih misalnya lumba-lumba gitu tuh apa. Harus berulang-ulang. Tunadaksa. Tunadaksa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi disabilitas fisik yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelainan bawaan seperti cerebral palsy atau spina bifida, cedera akibat kecelakaan seperti trauma tulang belakang atau penyakit tertentu, seperti polio atau distrofi otot. Selain itu, faktor lingkungan dan gizi selama masa kehamilan juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan tunadaksa. Penting untuk memberikan dukungan dan aksesibilitas bagi individu dengan tunadaksa agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif. Cara mengajar atau mendidik anak tunadaksa memerlukan pendekatan yang sabar, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan individu mereka. Pertama, penting untuk memahami kondisi fisik dan kebutuhan khusus setiap anak. Karena tunadaksa dapat bervariasi dari gangguan mobilitas ringan hingga kondisi yang lebih kompleks. Lingkungan belajar harus diatur agar aksesibel. Misalnya dengan menyediakan meja dan kursi yang sesuai atau alat bantu mobilitas. Tunalaras. Tunalaras adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pengendalian emosi dan perilaku. Anak-anak dengan tunalaras mungkin menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan seperti agresif, impulsif, atau mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berfungsi dengan baik di lingkungan sekolah maupun sosial. Penyebab terjadinya tunalaras pada anak bisa sangat beragam dan seringkali merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor. Beberapa penyebab umum termasuk faktor genetik di mana ada riwayat gangguan perilaku dalam keluarga, faktor lingkungan seperti tekanan emosional akibat konflik dalam keluarga atau kekerasan, dan faktor biologis seperti ketidakseimbangan kimiawi dalam otak. Selain itu, pengalaman traumatis atau stres yang berkepanjangan juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan gangguan ini. Penting untuk mengidentifikasi penyebab secara tepat agar intervensi dan dukungan yang tepat dapat diberikan. Mendidik dan mendampingi anak tunalaras memerlukan pendekatan yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan pemahaman. Anak tunalaras mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan perilaku, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi mereka. Salah satu cara efektif adalah dengan menerapkan rutinitas yang konsisten yang dapat membantu anak merasa lebih aman dan teratur. Selain itu, penting untuk menggunakan komunikasi yang jelas dan sederhana, serta memberikan instruksi yang spesifik. Pendekatan pengajaran yang individual dan fleksibel juga sangat bermanfaat,
karena setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Terapis atau pendidik khusus dapat membantu merancang strategi dan materi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, memperkuat perilaku positif melalui pujian dan penghargaan dapat memotivasi anak dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Terlibat dalam aktivitas yang mereka sukai dan memberikan dukungan emosional yang kuat adalah kunci untuk membantu anak tunalaras berkembang secara optimal. Autisme. Autisme atau yang dikenal sebagai gangguan spektrum autisme ASD adalah suatu kondisi perkembangan yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan autisme mungkin mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, memiliki minat terbatas, serta menunjukkan perilaku berulang. Spektrum autisme sangat luas, sehingga gejala dan tingkat keparahannya bisa sangat bervariasi pada setiap individu. Penyebab autisme tidak sepenuhnya dipahami, namun diyakini melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa gen tertentu dapat meningkatkan resiko autisme, dan faktor lingkungan seperti paparan zat beracun selama kehamilan juga mungkin berperan. Namun, penting untuk dicatat bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Meskipun ada beberapa mitos yang menyebar mengenai hal ini, penelitian terus dilakukan untuk lebih memahami penyebab dan mekanisme di balik autisme. Mendidik dan mengajar anak dengan autisme memerlukan pendekatan yang sabar, konsisten, dan penuh kasih sayang. Pertama, penting untuk memahami bahwa setiap anak dengan autisme itu unik, sehingga pendekatan yang efektif untuk satu anak mungkin tidak bekerja untuk yang lain. Mulailah dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, tenang, bebas dari gangguan yang berlebihan. Gunakan rutinitas harian yang konsisten untuk membantu anak merasa aman dan memahami apa yang diharapkan. Saat mengajar, gunakan instruksi yang jelas dan sederhana. Anak dengan autisme mungkin lebih merespon isyarat visual daripada instruksi verbal. Oleh karena itu, gunakan gambar, kartu, atau video untuk membantu pemahaman. Pujian dan penghargaan positif juga sangat penting untuk memotivasi dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Selain itu, gunakan minat anak sebagai pijakan untuk memperkenalkan konsep baru, karena ini dapat meningkatkan perhatian dan minat mereka. Jangan lupa untuk melibatkan terapis profesional yang dapat memberikan strategi tambahan dan dukungan khusus. Kolaborasi dengan guru, terapis, dan keluarga adalah kunci untuk memberikan pendidikan yang komprehensif dan efektif bagi anak autisme. Ingatlah untuk selalu bersabar dan fleksibel, serta terus belajar dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan anak.